Indonesia Emas, sebuah narasi yang sudah tidak lagi asing di telinga kita. Sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi bangsa, menjadi negara yang berpengaruh dalam ekonomi global, dan juga tentunya menjadi sebuah negara maju pada ulang tahun kita yang ke-100 di tahun 2045 nantinya. Kira-kira beginilah gambaran visi dari Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah kita akan mencapai pendapatan per kapita nomor 5 di dunia, yaitu di angka 30.300 US dollar. Dan yang kedua adalah mencapai angka kemiskinan 0%, atau lebih tepatnya 0,5 hingga 0,8%. Dan yang selanjutnya adalah angka ketimpangan pendapatan antar penduduk di angka 0,290 hingga 0,320. Dan yang tidak kalah penting adalah Human Capital Index kita yang akan mencapai di angka 0,73% dan 0 emisi karbon atau penurunan efek rumah kaca sebesar 93,5%. Tentunya hal ini juga akan didukung oleh 3 aspek utama yang meliputi aspek yang pertama adalah bonus demografi, sebuah kondisi di mana kita memiliki penduduk dengan rentang usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun, lebih banyak daripada yang non-produktif, yaitu di atas 65 tahun. Di sini saya sudah mengumpulkan data, yaitu Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju atau OECD memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia di usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia akan memiliki potensi, antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif dan produktif, serta kemampuan mentransformasikan ekonominya. Sumber daya alam yang melimpah adalah aspek yang kedua. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sungguh melimpah, terutama pada barang-barang tambang. Kita melakukan banyak ekspor terhadap barang tambang kita ini. Nah, dari riset yang sudah saya lakukan, kita melakukan ekspor ke beberapa barang ini. Yang pertama adalah timah. Indonesia adalah produsen tambang timah terbesar kedua di dunia. Pada 2021, jumlah produksi tambak timah Indonesia sebesar 83.000 ton atau setara dengan 26% total produksi global. Yang selanjutnya adalah tembaga. Meskipun bukan negara penghasil tembaga terbesar di dunia, kita akan segera mendirikan sebuah pabrik tembaga yang terbesar di dunia. Yang selanjutnya adalah batu bara. Indonesia menjadi negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia dengan volume produksi 725 juta ton atau 8,3% dari total produksi dunia. Dan yang selanjutnya adalah nikel. Nah, seperti yang kita tahu, nikel milik Indonesia itu setara 20% dari total cadangan nikel dunia. Begitu juga dari sisi produksi. Indonesia merupakan peringkat nomor 1 terbesar sebagai produsen nikel di dunia atau 48% dari total produksi nikel dunia. Selain itu, kita juga ada mengekspor beberapa barang lain seperti minyak kelapa sawit atau CPO ya. Aspek yang ketiga sekaligus juga yang terakhir, yaitu sumber daya manusia yang melimpah. Pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu sebanyak 280 juta jiwa. Tiga aspek tadi akan menjadi indikator utama yang mendukung narasi Indonesia Emas 2045. Jika hal tersebut dapat dicapai di tahun 2045, kita akan menjadi negara yang lebih sejahtera dengan pendapatan rata-rata penduduk di angka 27 juta rupiah per bulannya. Terdengar sangat mengesankan dan sangat meyakinkan. Dan saya harap hal tersebut juga dapat direalisasikan. Tetapi di sini saya akan menyuguhkan beberapa hasil data riset saya sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Apakah benar visi dari Indonesia Emas itu benar-benar bisa direalisasikan? Informasi-informasi yang sudah saya kumpulkan, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 hingga 2040, di mana kita akan memiliki penduduk dengan usia produktif yang lebih banyak daripada yang non-produktif. Dan tentunya ini akan sejalan dengan meningkatnya produktivitas kita dan menunjang sirkulasi ekonomi kita. Tetapi pada faktanya, saya menemukan Badan Pusat Statistik Indonesia
mensurvei bahwa ada 9,9 juta Gen Z saat ini sedang menganggur, yaitu tidak bekerja dan berkuliah, di mana artinya mereka tidak memberikan dampak atau impact apapun terhadap ekonomi kita. Nah, saya menduga hal ini tuh disebabkan oleh kualitas dari sumber daya manusia kita yang rendah. Saya dapat berbicara seperti ini karena saya mengambil 2 indikator sebagai alat pengukurnya, yaitu yang pertama adalah skor PISA, Program for International Student Assessment, atau bahasa Indonesianya itu Program Penilaian Pelajar Internasional. Indonesia menempati ranking ke-67 dari 81 negara pada tahun 2022. Indonesia memperoleh skor rata-rata 383 di subjek ini, yaitu terpaut 102 poin dari skor rata-rata global. Dan juga dalam laman World Population Review diurutkan daftar negara dengan rata-rata IQ-nya yang diambil dari sejumlah penelitian. Adapun Indonesia hanya menempati ranking ke-129 dengan rata-rata IQ di angka 78,49. Nah, jika dilihat dari indikatornya, maka IQ ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia itu memiliki IQ yang sangat rendah, atau hanya setara dengan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Sebagai perbandingan, negara tetangga kita Singapura memiliki rata-rata IQ 105,89. Nah, saya menyalahkan hal ini kepada sistem pendidikan kita karena menurut saya sistem pendidikan kita tidaklah lagi relevan antara apa yang kita pelajari di sekolah dan apa yang ada di realita di dunia kerja. Misalnya, pelajaran peredaran pembuluh darah katak saat kita SD. Tidak ada urgensi untuk kita mempelajari hal tersebut jika tujuan kita bukanlah untuk menjadi seorang peneliti. Nah, di lain sisi, salah satu skill yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu malah tidak diajarkan. Skill apa itu? Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah hal yang sangat baik dan bukan cuma baik, itu wajib dimiliki oleh seorang manusia gitu. Tapi ingat, sebelum kita menjadi kritis, kita harus berpikir dulu. Jangan sampai kita kritis, tapi lupa berpikir. Nah, ini yang sering kali terjadi kan. Esensi utama dari berpikir kritis menurut saya adalah agar kita dapat berpikir secara rasional, tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta, dan menggunakan proses analisis dan juga pengevaluasian terhadap suatu informasi yang kita terima maupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, di era yang penuh informasi saat ini, saya menemukan adanya fenomena di negara kita di mana orang-orang masih kesulitan dalam membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Kita ambil contoh aja deh. Ketika melihat narasi seperti tadi, yang sangat optimis terhadap gagasan Indonesia Emas, banyak dari kita yang membuat opini secara langsung terhadap hal tersebut, tanpa mempertimbangkan tantangan-tantangan di baliknya. Nah, saya menganggap hal ini adalah gejala dari ketidakmampuan kita dalam mengevaluasi informasi yang kita dapat dan malah menelannya mentah-mentah. Nah, efek sampingnya adalah dengan begitu banyak orang-orang yang cenderung tergiring opininya kesana kemari tanpa mengetahui sebuah kebenaran dari informasi. Nah, itu tergantung dari apa informasi atau video yang baru saja ia tonton. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa cara agar kita dapat mengevaluasi informasi yang kita dapat secara baik dan benar. Pertama adalah periksa sumber informasi. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memeriksa kredibilitas dari organisasi atau lembaga ataupun individu. Itu harus memiliki reputasi yang baik dan memiliki relevansi di bidang yang ia bicarakan. Misalnya saja, jika kita sedang mencari informasi mengenai medis, nah kita cari lembaga, organisasi, atau individu yang memiliki reputasi baik dan relevansi di bidang tersebut, yaitu bidang medis. Yang kedua, periksa keakuratan informasi. Kita harus memastikan bahwa informasi yang diberikan itu benar-benar akurat dan berdasarkan data atau fakta yang valid, atau dapat dicek kebenarannya. Nah, periksa apakah sumber informasi tersebut itu diberikan data atau referensi yang sesuai dan mendukung informasi yang ia berikan. Yang terakhir, atau yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu periksa keberagaman sumber informasi. Di sini saya ingin mengatakan bahwa carilah lebih dari satu sumber informasi. Paling minimal kita harus mengambil 2 sumber. Kenapa begitu? Dengan begitu kita dapat yakin bahwa informasi yang kita terima adalah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tetapi pada poin ini saya juga ingin menekankan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang memiliki confirmation bias, atau seseorang yang hanya mencari data atau informasi yang mendukung opini pribadi mereka. Melainkan kita harus mencari opini yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Dengan begitu kita dapat mengevaluasi data dan menentukan mana informasi yang benar.
Dengan begitu kita dapat mengambil keputusan secara lebih bijak. Pada akhirnya kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa sangat mudah untuk menciptakan opini a priori tanpa data yang jelas. Hanya dengan memberikan panggung kepada seseorang, ia dapat memanipulasi sebuah data secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Tapi di negara kita, negara demokrasi seperti Indonesia, penting untuk keefektivitasan berjalannya demokrasi dibarengi dengan opini yang teredukasi dari penduduknya. Nah, sebuah opini yang teredukasi terlahir dari proses evaluasi informasi yang baik. Teman-teman, apa jadinya jika banyak dari orang-orang Indonesia tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi informasi dan menyebarkan informasi-informasi palsu secara sewenang-wenang? Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan keresahan saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Sekarang orang bicara hoax terus-menerus, padahal hoax itu dengan mudah dibatalkan bila kita punya semacam peralatan detecting faulty argument. Nah itu maksudnya kenapa logika menjadi dasar, salah satu fondasi untuk menghasilkan kritisisme.